Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laporan mini riset kita, yaitu tentang psikoedukasi mengenai efektivitas self-regular learning pada mahasiswa dalam perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19 yang beranggotakan Nadia Rahmatunisa, Iksanti Eka Putri, dan Lisha Meta Damayanti. Selama masa pandemi COVID-19, diketahui terjadi peningkatan penerapan pembelajaran jarak jauh, yang juga disebut sebagai distance learning pada jenjang perguruan tinggi. Pergantian model pembelajaran dari tatap muka menjadi sepenuhnya pembelajaran jarak jauh, atau disingkat PJJ, membuat mahasiswa perlu beradaptasi dalam proses belajarnya. Beberapa penelitian menemukan beragam kesulitan yang mungkin muncul saat mengatur pembelajaran dalam lingkungan digital. Misalnya, tantangan bekerja kelompok secara virtual, berkomunikasi melalui teknologi, atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber digital. Dalam konteks ini, mahasiswa bertanggung jawab untuk lebih aktif mengawasi dan mengatur proses belajarnya. Kemandirian belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Kemandirian belajar diperlukan bagi setiap remaja, baik peserta didik dan mahasiswa, agar mereka mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya. Selain itu, untuk dapat mengembangkan kemampuan belajar atas kemampuan sendiri, pada dasarnya kemandirian merupakan perilaku individu yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam konteks PJJ, dibutuhkan kemampuan untuk mengatur proses pembelajaran secara aktif dan mandiri. Kemampuan ini dikenal dengan self-regular learning. Menurut Pintridge 2000, kemampuan self-regular learning mencakup kemampuan individu untuk secara aktif menetapkan tujuan, mengawasi, mengatur, dan mengontrol strategi berpikir, motivasi, serta perilaku sesuai dengan tujuan dan konteks belajar selama proses pembelajaran. Kemampuan self-regular learning akan membantu individu untuk mengelola informasi dan mengikuti proses belajar dalam lingkungan digital. Self-regular learning dibutuhkan mahasiswa dalam kegiatan belajar agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri, menyesuaikan dan mengendalikan diri, terutama dalam menghadapi tugas yang sulit. Mahasiswa harus bisa merencanakan kegiatan belajarnya dengan baik, mampu mengontrol waktu sehingga jadwal belajar teratur. Mahasiswa tahu cara menciptakan lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan. Mahasiswa disiplin dalam belajar. Mahasiswa juga tahu cara membuat suatu rencana untuk mencapai tujuan, mampu memanfaatkan fasilitas yang ada, dan tidak melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas, atau prokrastinasi. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat ini, bahwa mahasiswa tidak melakukan self-regular learning dengan baik. Masih ada mahasiswa yang menunda mengerjakan tugas yang diberikan dosen, membagi waktu dalam mengerjakan pekerjaan rumah dengan tugas dari kampus, sulit membuat rencana dalam mencapai tujuan belajar yang baik, tidak memanfaatkan fasilitas yang ada seperti internet, handphone yang canggih, dan sebagainya. Oleh karena itu, kemampuan self-regular learning sangat dibutuhkan dalam proses PJJ. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Ari Kunto pada tahun 2019, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan
dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 UIN Wali Songo Semarang yang sebanyak 50 subjek. Mahasiswa yang aktif dalam mengikuti perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Peneliti akan menggunakan kuesioner dikarenakan dengan keadaan yang belum memungkinkan dan jarak tempat antara peneliti dan informan jauh. Maka, kuesioner akan dilakukan via Google Form. Sebelum mengisi kuesioner, subjek terlebih dahulu diberikan psikoedukasi berupa materi mengenai self-regulated learning. Psikoedukasi merupakan sebuah metode edukatif yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pelatihan yang berguna untuk mengubah pemahaman mental atau psikis individu. Psikoedukasi juga bermanfaat untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman serta strategi terapeutik yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Hasil penelitian uji instrumen data. Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukuran yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaannya dengan skor total individu. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS dengan Windows versi 16.0. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan terhadap 50 responden. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai R hitung, R tabel sebesar 0,284. Untuk DF sama dengan 48, maka item atau pertanyaan tersebut valid. Untuk uji validitas kuesioner variabel metode kuesioner, berdasarkan hasil penghitungan uji validitas variabel metode kuesioner dengan 10 item pertanyaan, dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel metode kuesioner memiliki status valid karena nilai R hitung lebih besar R tabel sebesar 0,284. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya dengan dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Perhitungan dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS. Adapun reliabilitas untuk variabel hasilnya disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi, hasil koefisien reliabilitas instrumen metode kuesioner adalah sebesar 0 RLL sama dengan 0,960. Ternyata memiliki nilai Alpha-Cronbach lebih besar dari 0,600, yang berarti instrumen dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan. Hasil pembahasan. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil penelitian diketahui dari 50 responden bahwa kemampuan self-regulated learning pada mahasiswa dalam perkuliahan atau pembelajaran di situasi pandemi yang dilakukan secara daring menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan self-regulated learning tersebut bersifat relatif, sehingga pengaruh-pengaruh yang paling dominan muncul pada tingkat kemampuan self
self-regulated learning ini cenderung dari luar diri individu atau eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu bersifat sosial, sehingga manusia tidak dapat mengesampingkan pengaruh dari individu lain dan lingkungannya. Zimmerman 2011 menyebutkan beberapa strategi untuk menjadi self-regulated learner, salah satunya yaitu perencanaan atau planning. Merupakan proses perencanaan ini hampir sama dengan penetapan tujuan. Perencanaan dapat membantu mahasiswa untuk mengatur dirinya sebelum terlihat tugas-tugas belajar. Harahap 2020 telah melakukan penelitian sebelumnya terkait self-regulated learning ini pada mahasiswa BKI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa masih perlu adanya adaptasi belajar bagi mahasiswa selama pandemi dan perlu adanya pengaturan diri dalam belajar yang baik pada diri mahasiswa. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas self-regulated learning pada mahasiswa dalam perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode deskriptif ini memerlukan kemampuan self-regulated learning untuk mendorong keberhasilan dalam pembelajaran jarak jauh atau kuliah daring. Self-regulated learning memiliki dampak yang baik terhadap hasil pembelajaran mahasiswa, karena dengan metode pembelajaran ini mahasiswa lebih paham apa yang mereka pelajari. Saran yang diberikan yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan self-regulated learning pada mahasiswa, terlebih di saat pandemi COVID-19 ini, di mana mahasiswa dituntut untuk lebih belajar secara mandiri dibandingkan saat sebelum pandemi COVID-19. Mahasiswa dituntut untuk belajar secara mandiri apabila ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya, paham materi yang sudah disampaikan dan nilai yang memuaskan.